Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Karakteristik dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Alfi Saniatul Mufina, kemudian yang kedua yaitu Lina Heniswati, dan yang ketiga Wildan Hakim Mubarak, selanjutnya yang terakhir ada Muhammad Nur Hakim. Kira-kira apa saja materi yang ada di dalam mata karakteristik dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA? Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, karakteristik pendidikan agama Islam di SMA. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA. Yang ketiga, strategi pendidikan agama Islam di SMA. Yang keempat, metode pendidikan agama Islam di SMA. Dan yang terakhir, fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam di SMA. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lina Haniswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mata pelajaran PAI di SMA. Karakteristik mata pelajaran PAI di SMA dilihat dari berbagai aspek, ada 4, yaitu aspek psikologis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek teknologis. Yang pertama yaitu aspek psikologis. Di usia SMA, MA maupun SMK, materi yang diberikan cukup sederhana. Karena di usia tersebut daya pikir mereka tidak seperti di SMP atau di MTS. Mereka lebih mudah memahami dan lebih dewasa. Mereka bisa menganalisa suatu masalah. Mereka juga lebih mudah untuk diarahkan agar dapat mempraktikkan suatu tema. Misalnya seperti pada bab haji. Yang kedua yaitu aspek filosofis. Dari segi filsafat, materi yang diberikan untuk usia kelas 10 SMA tidak terlalu sulit karena materi-materi tersebut merupakan materi yang dulu pernah diajarkan sewaktu masih di SMP. Perbedaannya, materi di SMA lebih diperinci, sedangkan materi pada saat SMP hanya pada umumnya saja, sehingga mereka tidak merasa asing. Yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Materi kelas 10 SMA mulai bab pertama hingga terakhir merupakan materi yang harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak akan asing dalam mempraktikannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu aspek teknologis. Dalam praktiknya, guru bisa membuat cara dalam menyampaikan materi, tergantung bagaimana tekniknya, asalkan materi dapat tersampaikan secara utuh dan hasilnya maksimal. Ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan juga keseimbangan antara hubungan manusia secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan manusia secara horizontal kepada manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Secara lebih spesifik, ruang lingkup PAI pada tingkat SMA meliputi yang pertama, yakni Al-Quran Hadis, yang mana Al-Quran Hadis ini menekankan kepada kemampuan menulis, membaca, dan juga menerjemahkan secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, ruang lingkup PAI pada tingkat SMA yakni akidah atau keimanan, yang mana menekankan kepada kemampuan memahami, menghayati, dan juga mempertahankan keyakinan serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, akhlak, yakni menekankan kepada perbuatan terpuji dan juga menjauhkan dari sifat tercela. Kemudian yang keempat yakni fikih atau ibadah, yang menekankan pada pengamalan ibadah dan juga muamalah dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima mengenai sejarah kebudayaan Islam, yakni yang menekankan kepada kemampuan
mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam. Kemudian juga kemampuan meneladani dari tokoh-tokoh muslim, perjuangan muslim yang berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial untuk melestarikan dan mengembangkan peradaban Islam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi PAI di SMA. Strategi yaitu merupakan sebuah komponen yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, terlebih pada proses pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Di sini ada beberapa contoh strategi PAI yang dapat digunakan khususnya di SMA. Yang pertama ada question student atau pertanyaan siswa. Strategi ini merupakan cara yang mudah untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa. Yang kedua ada information search atau pencarian informasi. Di strategi ini sama dengan ujian open book. Tim mencari informasi, yaitu normalnya dilakukan dalam pelajaran dengan teknik ceramah yang dijawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang ketiga ada indeks card match atau mencocokkan kartu indeks. Metode strategi ini merupakan cara yang menyenangkan bagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran. Strategi ini membolehkan peserta atau siswa untuk berpasangan dan memainkan kuis dengan kawan sekelas. Yang keempat ada active knowledge sharing atau berbagi pengetahuan secara aktif. Strategi ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswi pada saat yang sama atau di dalam ruangan untuk melakukan beberapa pelajaran dan dengan beberapa materi pelajaran. Yang kelima ada go to your post atau bergerak ke arah yang dipilih. Jadi strategi ini terkenal untuk menggabungkan gerakan fisik pada permulaan suatu pelajaran. Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan bagi atau berbagai macam kegiatan yang dirancang untuk mengasah atau merangsang minat awal dalam materi pelajaran. Materi yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang metode pendidikan agama Islam di SMA. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan materi pendidikan melalui komunikasi satu arah, yaitu dari pendidik kepada peserta didik atau one-way traffic communication. Metode ini agak identik dengan tausiah atau memberi nasihat dan khutbah. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode ini adalah metode dengan cara satu pihak memberikan pertanyaan sementara pihak lainnya memberikan jawaban. Dalam pengajaran, guru dan atau peserta didik dapat memberikan pertanyaan ataupun jawaban. Metode yang selanjutnya yaitu metode i'tibar. Adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran, hikmah, dan pengertian dari sebuah peristiwa dan atau kisah yang terjadi. Biasanya metode ini terkait dengan penyampaian metode cerita atau ceramah. Selanjutnya ada metode resitasi, yaitu metode pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu dan kerja kelompok. Metode ini dimaksudkan agar proses mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan lebih efektif. Selanjutnya ada metode diskusi, yaitu pendidikan yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, pendapat dengan menetapkan pengertian dan sikap terhadap suatu masalah. Dengan metode ini, peserta didik akan mencapai titik kebenaran. Metode selanjutnya ada metode tamsiliyah, yaitu cara memberikan perumpamaan kepada yang lebih faktual. Pendidikan dengan metode ini dapat memberikan pelajaran berharga dari perumpamaan-perumpamaan kepada peserta didik. Selanjutnya, metode mukatabah adalah pendidikan dengan cara korespondensi atau membuat surat-surat dalam berbagai tema atau bahan pelajaran. Dengan metode ini, hasil pengajaran yang disampaikan oleh pendidik akan lebih berkesan dan terkumpul dalam sebuah tulisan.
Selanjutnya ada metode tafhim. Metode tafhim adalah pendidikan dengan cara memahami apa-apa yang telah diperoleh dari belajar sendiri atau dengan guru pendidik. Dengan metode ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif mendapatkan makna secara mendalam terhadap bahan yang diterimanya. Metode yang selanjutnya ada metode cerita, yaitu pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak kisah-kisah yang diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode pemberitahuan, contoh, dan tauladan, yaitu pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik atau uswatun hasanah berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Contoh tauladan ini merupakan pendidikan yang mengandung nilai paradodogis tinggi bagi peserta didik. Kemudian ada fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam di SMA. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan agama berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Pendidikan agama Islam di SMA berfungsi untuk yang pertama, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dulu dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, ada penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, ada pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Kemudian yang keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, alam nyata dan tidak nyata, sistem dan fungsionalnya. Selanjutnya yang ketujuh, penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan fungsinya itu, maka tujuan pendidikan agama Islam di sekolah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, itu tadi materi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.